Banyak sekali pilihan laptop dengan prosesor AMD Ryzen. Yang dulu AMD terkenal murah dengan budget yang bisa diteken. Kalau dulu AMD terkenal panas kayak oven, namun semenjak kemunculan AMD Ryzen, panas tidak lagi sering kangen. Karena Ryzen TDP-nya kecil, jadi dingin lebih berkomitmen. Namun dengan chip arsitektur Zen milik Ryzen, apakah AMD sekarang performanya lebih konsisten? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID. Pertama, saya ucapkan selamat tahun baru kepada kalian semuanya. Semoga 2019 ini semua resolusi kalian tercapai. Amin. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari kubu merah, yaitu Asus X505ZA yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 2700U. Lalu membandingkannya dengan Lenovo 330 yang sama-sama menggunakan prosesor AMD Ryzen 7. Namun perbandingan ini hanya akan saya lakukan secara performa, karena untuk Lenovo 330 kita sudah pernah membahasnya. Buat kalian yang belum nonton review tentang Lenovo, bisa klik link di pojok kanan atas untuk menonton videonya terlebih dahulu. Dan menurut saya banyak sekali kekurangan laptop Asus X505ZA ini jika dibandingkan dengan harganya yang hampir 12 juta. Lalu apa saja sih kekurangannya versi DKID? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini, serta subscribe channel DKID dengan cara tekan tombol merah di pojok kanan bawah video, sampai tombol merahnya berubah warna menjadi abu-abu. Kalau sudah abu-abu jangan ditekan lagi sampai jadi merah lagi ya, karena itu namanya unsubscribe. Serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalau kita update video baru kalian tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita bahas Asus X505ZA dengan SKU Ryzen 7 2700U ini. Secara spesifikasi, kebetulan Asus X505ZA yang kita review kali ini adalah varian teratas dengan jeroannya AMD Ryzen 7 2700U dengan Vega 10. Tidak ada dedicated graphic card seperti pada Lenovo 330. Dengan RAM-nya dual channel 8GB. Untuk storage-nya ada dua, yang pertama menggunakan SSD M.2 256GB dan harddisk 1TB dengan kecepatan 5400 rpm. Harganya di website resmi Asus sekitar 11.300.000. Dan jika kita bandingkan dengan Lenovo 330 yang pernah kita review, harganya lumayan selisih cukup jauh. Kalau Lenovo harganya sekitar 9,8 juta, tidak memiliki SSD, namun Lenovo memiliki dual graphic card dengan Radeon RX 540 2GB sebagai tambahan grafiknya. Kalau secara desain tidak ada perbedaan di semua varian X505ZA, baik dari Ryzen 3 sampai Ryzen 7-nya. Beratnya sekitar 1,7 kg dengan dimensi ketebalan 2 cm. Dan dengan dimensi tersebut, meskipun Asus X505ZA ini adalah laptop 15,6 inch yang biasanya tebal-tebal dan terlihat besar, namun dengan dipangkasnya beberapa area seperti numpad, DVD-RW, dan juga bezelnya yang menipis, maka laptop ini jadi terlihat seperti laptop 14 inch. Mungkin Asus mau buka usaha cabang barbershop, jadi beberapa bagiannya dipangkas. Di bagian belakangnya memiliki tekstur yang kasar. Kalau digambarkan ini seperti tekstur yang ada di parutan kuku, jadi rasanya ini satisfying banget kalau kuku kita digesek-gesekkan ke sini. Rasanya itu kayak geli-geli gimana gitu. Dengan finishingnya warna grey dan ada semacam desain heksagonal yang digabung-gabungkan, dan menurut saya sih desainnya ini keren. Kemudian ada logo Asus yang berada di tengah seperti biasanya. Dan masuk ke area dalam, tidak ada fingerprint di varian Asus seri X ini, seperti varian Asus A series seperti biasanya. Finishingnya berwarna silver, jadi warna kombinasi antara grey dan silver ini memang terlihat menyatu dan cocok. Ke atasnya sedikit di area keyboard terdapat perubahan tekstur, yang di sini teksturnya itu seperti corak abstrak radial yang juga kasar, sama seperti parutan kuku yang geli-geli tadi. Kemudian X505ZA ini termasuk laptop yang susah untuk di-upgrade. Meskipun laptop ini upgradable, namun casing dari Asus X505ZA ini tidak terbuka dari bawah seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Jadi casingnya terbuka dari atas dan kalian harus mencopot motherboardnya dulu karena slot SSD, RAM, dan lain-lain terletak di balik motherboard ini. Kalau untuk Lenovo, karena sudah pernah kita bahas juga, dan kalau secara desain, ya desainnya ini ya membosankan karena tidak ada upgrade desain dari seri Lenovo 320 ke seri Lenovo 330. Desainnya sama dan kesannya ini Lenovo seperti males untuk inovasi secara penampilan. Mungkin Lenovo masih galau atau ada masalah rumah tangga, saya juga kurang tahu. Jadi ide untuk inovasinya masih buntu. Karena ya bisa dibilang ini adalah Lenovo 320 dengan jeruan yang berbeda saja. Kemudian di Lenovo tidak ada slot SSD M.2, namun kalian disediakan slot untuk HDD-KD jika ingin mengupgrade SSD yang bentuknya SATA.
Dari segi keyboard, untuk X505ZA keyboardnya memiliki 1,5 mm travel distance, dan seperti laptop mainstream lain, keyboardnya ya cukup lah, tidak ada yang spesial. Bahannya plastik, bahan plastiknya masih cukup terasa dengan tombolnya yang kalau ditekan ini masih agak sedikit berisik. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, karena Asus mendesain laptop ini agar lebih compact dan ringan, maka bagian numpad pun dihilangkan. Dan tombol powernya masih menyatu dengan keyboard, jadi kalau keyboard kalian ngejam atau rusak, laptop ini tidak bisa dinyalakan karena tidak ada opsi lain untuk menyalakan power. Kemudian yang saya tidak suka juga tombol arrow atas dan bawahnya ini kecil banget dan terlalu berdekatan karena jari saya cukup besar-besar, jadi resiko typo ini cukup tinggi. Sementara untuk Lenovo, tetap pendapat saya adalah saya ini penggemar keyboard Lenovo karena keyboardnya diproduksi oleh IBM yang terkenal dengan ThinkPad-nya, jadi keyboardnya ini nyaman jika digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang panjang. Secara konektivitas, untuk Wi-Fi-nya X505ZA ini menggunakan dual band wireless 802.11 AC dengan Bluetooth-nya versi 4.2, dan di sebelah kirinya terdapat input power, input LAN, HDMI, USB 3.0 dan USB Type-C, dan di sebelah kanannya terdapat slot SD card, jack audio, 2 buah USB 2.0 dan Kensington lock. Dari segi layar, hampir semua seri Asus yang paling baru menggunakan teknologi baru dari Asus yang namanya adalah Nano Edge, di mana layarnya menjadi lebih besar dan framenya menjadi lebih tipis, atau gampangnya kita sebut saja frameless. Memang desain ini terlihat lebih elegan dan futuristik, namun sayangnya karena frame yang tipis, namun material Asus ini tidak terlalu solid, jadi bingkai framenya ini terlalu ringkih dan kurang kokoh. Kemudian untuk webcamnya standar atau bisa dibilang kurang bagus karena hasilnya cuma seperti ini. Dan meskipun ini adalah varian termahal dari Asus X505ZA, sayangnya layarnya belum Full HD, masih XD dengan anti-glare dengan frame rate 60Hz dengan 45% NTSC. Sedangkan Lenovo 330, layarnya sudah Full HD meskipun masih menggunakan panel TN dan frame layarnya masih tebal dan sama seperti Lenovo 320. Untuk Lenovo, saran saya perbanyak inovasi lah kalau tidak mau ketinggalan sama brand lain. Dan menurut saya kalau dari segi harga, Asus ini terlalu mahal dengan harga 11.300.000 jika selisihnya dibandingkan dengan Lenovo 330, karena Lenovo 330 harganya 9,8 juta meskipun minusnya tanpa SSD 256GB, namun Lenovo sudah Full HD dengan VGA tambahan RX 540. Oke, sekarang kita tes performa dari kedua laptop ini. Pertama kita tes menggunakan tespec. Kita tes menggunakan Cinebench R15. Untuk Asus X505ZA, di tes ini, di benchmark GPU-nya kita mendapatkan skor 32,22 FPS. Dan untuk tes CPU-nya kita mendapatkan skor 643 CB. Dan untuk Lenovo, agar hasilnya seimbang mungkin, kita mematikan VGA RX 540-nya dan hanya menggunakan Vega 10. Untuk hasilnya sih selisih tipis. Di tes GPU-nya kita mendapatkan skor 34,96 FPS dan benchmark GPU-nya juga tipis, kita mendapatkan skor 600 CB. Well, dari hasil ini bisa dibilang hasilnya ya samalah karena selisihnya juga tidak terlalu jauh. Sekarang lanjut ke tes gaming dan langsung saja kita tes ke game PUBG. Untuk Lenovo 330, di settingan medium kita mendapatkan FPS di bawah 10-20 FPS. Dan di settingan medium ini, game PUBG di Lenovo 330 sangat tidak playable karena lag-nya ini kerasa banget. Jadi kalau mau main menggunakan laptop ini, gunakan aja settingan very low dan FPS-nya akan mendapatkan sekitar 20-30 FPS. Masih playable sih, tapi dengan syarat kalian harus sabar. Karena kalau gak sabar malah kasihan mouse-nya nanti kalian banting-banting. Lanjut ke tes menggunakan Asus X505ZA. Di tes game PUBG ini sepertinya VGA-nya tidak terlalu kuat karena layarnya berubah menjadi artefak seperti ini, dan saya pun juga sudah mencari solusi untuk hal ini mulai dari update driver dan menyeting software Radeon dari AMD, namun hasilnya juga tetap masih sama. Dan artefak atau bluetooth ini hanya terjadi ketika saya memainkan game PUBG. Misal saya alt tab atau minimize atau masuk ke aplikasi lain, layarnya normal seperti biasanya. Namun ketika masuk PUBG, layarnya langsung berubah seperti ini. Mungkin ada di antara kalian yang memiliki kendala yang sama dan sudah tahu solusinya, bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lain yang mungkin punya masalah yang sama. Untuk game-game lain seperti PES 2018 masih nyaman dimainkan dan FPS-nya pun masih standar sinkron dari PES 2018 yaitu 60 FPS. Untuk game Naruto meskipun tidak terlalu kuat, namun layarnya tidak menjadi artefak dan mendapatkan sekitar 12 FPS. Dan di game lain kita juga coba di CSGO. Di CSGO pun masih playable di kisaran 50-60 FPS. Jadi hanya ketika bermain PUBG saja layarnya berubah menjadi artefak.
Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan kesimpulan dari DKID adalah Asus X505ZA ini menurut saya tidak sesuai ekspektasi. Dengan harganya yang 11.300.000, seharusnya Asus lebih mempertimbangkan kembali spesifikasinya karena Lenovo dengan spesifikasi yang sama, harganya bisa lebih murah. Apalagi Lenovo sudah Full HD dengan VGA card tambahan RX 540. Memang kalau Lenovo minusnya belum ada SSD karena Asus sudah menggunakan SSD 256GB. Namun kalau secara performa menurut saya kedua laptop ini sama meskipun Lenovo sudah menggunakan dual VGA card dengan Radeon RX 540. Karena VGA 10 dengan RX 540 ini selisih performanya ya tipis-tipis lah. Tapi kalau secara desain memang Asus menurut saya lebih terlihat bagus dibandingkan dengan Lenovo yang kesannya ini malas buat inovasi. Dengan desainnya yang itu-itu aja dan Asus jadi terlihat lebih mahal, futuristik, dan elegan. Namun kembali lagi, jika selisih harganya sejauh itu hanya untuk desain, menurut saya ya masih terlalu mahal. Dan performanya untuk kelas 11 jutaan menurut saya sih kurang. Dan saya tahu banyak sekali fans Asus atau Lenovo dari subscribernya DKID. Namun saya di sini tidak ada niatan menjelek-jelekan produk ini biar terlihat pintar karena saya sendiri pun juga masih belajar. Dan ini adalah pendapat saya pribadi. Kalian tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat saya. Dan jika kalian merasa berbeda pendapat dengan saya, kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah mengorbankan waktu dan kuota kalian untuk menonton video ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.